Banyak anak muda hari ini terjun ke investasi bukan karena ngerti, tapi karena takut ketinggalan. Dan di akhir kisah ini, lu bakal sadar kenapa itu bisa jadi lebih berbahaya daripada nggak investasi sama sekali. Karena seringkali yang bikin kita jatuh bukan angka, tapi rasa panik yang kita pelihara. Fajri, 23 tahun, fresh graduate, baru aja dapat kerja di sebuah startup. Mimpinya sederhana, sukses lebih cepat, biar bisa bikin keluarganya bangga. Awal bulan, gaji pertama cair. Jumlahnya besar buat dia. Tapi timeline sosmed penuh cerita orang-orang yang katanya sudah cuan besar dari saham dan kripto. Di kantor, temennya nunjukin grafik hijau yang terus menanjak. Gampang kok, asal ikut tren aja, kata temannya sambil senyum. Kalimat itu sederhana, tapi cukup buat bikin Fajri goyah. Sore itu, di kafe, dia ikut-ikutan. Buka aplikasi, daftar akun, dan masukin setengah gajinya. Padahal dia bahkan nggak tahu apa yang dia beli. Hari pertama, grafik naik. Fajri senyum. Hari berikutnya, dia jadi ketagihan buka aplikasi. Lalu grafik mulai merah. Temennya bilang, "Tenang, nanti balik." Tapi angka terus turun. Malam itu, Fajri telepon ibunya. Berusaha tenang. Ibunya cuma tanya pelan, "Kamu ngerti nggak uangmu dipakai buat apa?" Pertanyaan sederhana, tapi cukup buat bikin dunia Fajri berhenti sejenak. Tengah malam, dia pencet tombol jual. Layar HP menunjukkan angka merah. Setengah gaji hilang. Fajri diam. Layar terang. Notifikasi berbunyi. Tapi yang tersisa hanya hening. Malam itu dia belajar sesuatu. Bahwa tergesa-gesa hanya bikin kehilangan. Bahwa keuangan butuh arah, bukan sekadar keberanian. Sejak saat itu, Fajri nggak lagi terburu-buru. Dia mulai belajar, mencatat, dan memilih pelan-pelan. Karena dia tahu, perjalanan ini panjang, maraton, bukan sprint. Riset menunjukkan, mayoritas investor muda masuk pasar bukan karena paham, tapi karena FOMO. Padahal, investasi tanpa tujuan sama aja seperti melempar uang ke kegelapan. Yang lebih penting justru menyiapkan pondasi, dana darurat, pengeluaran aman, dan mental siap rugi. Baru setelah itu, investasi jadi masuk akal. Karena kuncinya bukan cepat, tapi konsisten. Fajri kehilangan sebagian uang, tapi dia menemukan pelajaran yang lebih mahal nilainya. Kadang, yang kita butuhkan bukan jalan pintas, tapi waktu untuk belajar dan bertumbuh. Sekarang pertanyaannya buat lo. Kalau lo ada di posisi Fajri, lo bakal ikut-ikutan juga? Atau memilih berhenti sebentar, biar langkah selanjutnya lebih mantap?